Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni. Saya bercerita pengalaman awal saya masuk ke sini. PO bus terbesar di Jawa Tengah. Dan saya di awal saya merintis karir di PO yang besar. Awal saya membuat video ini karena saya sendiri melihat sebuah kata-kata bagus, suatu pekerjaan yang tidak ada dalam list cita-cita membawaku sampai sejauh ini dan menjadi jalan rezeki. Mulai dari tahun sekitaran akhir 2022 atau 2023 juga saya sudah lupa. Awal mula saya mendaftar di PT Efisiensi dan menjadi konektur atau kru di PO Efisiensi. Dari yang mulai awam tentang dunia perbisan, meskipun saya sendiri dulu sekolah di jurusan otomotif tapi kurang paham karena background juga bukan mania bus, tapi dari efisiensi lah saya mengerti banyak hal, apa itu jenis-jenis bus, jenis-jenis karoseri, dan jenis-jenis sasis. Berawal dari situ, saya mulai dari situ. Mulai saya itu dulu jalan ditempatkan di Pool Efisiensi Yogyakarta di Ambar Ketawang, di Gamping tepatnya. Saya itu dapat rute atau ngelen itu di Jogja, Purwokerto ke Aji Barang waktu itu. Kita pakai unit RK8260 dan dengan bodi itu dulu MHD Jetbus 3 single glass dulu itu, dan tarifnya pun masih 95.000 kala itu saya bersama driver saya, dengan sekarang sudah almarhum namanya Bapak Singgih, dan driver pengganti yang bernama Mas Peggy dulu. Tak sampai di situ, kehidupan untuk menjadi kru atau kondektur bus itu juga lumayan bagi saya itu pas awal-awal lumayan sulit. Satu, ya belajar, kalau sudah kita diterima di Kebumen training paling nggak seminggu, 1 minggu, terus kita ikut railing, ditempatkan di pool. Dan ketika kita sudah jalan sendiri itu banyak sekali yang harus dipelajari. Satu, terutama kita bekerja di pelayanan juga harus maksimal, terus kita bisa merawat unit yang sudah dipercayakan ke kita. Terus ada banyak, kalau diceritakan pun detailnya pun tidak cukup untuk satu video ini. Jadi singkatnya saja, pokoknya kita harus bisa merawat unit. Kalau untuk di garasi, jangan sampai kita trouble di jalan, ada apa-apa, kita berangkat pulang ke garasi dengan selamat tanpa ada kendala ataupun trouble di jalan. Itu sudah menjadi pedoman untuk sebuah PO manapun, dan itu juga termasuk tanggung jawab saya sendiri dan driver juga. Kita ketika satu di garasi, kita ya membantu ketika ada perbaikan ringan, misal ada penggantian kampas rem, penggantian filter, oli maupun solar, itu kita layaknya membantu montir kan. Di setiap garasi khususnya Efisiensi pun tersedia
beberapa montir kan. Yang ada di Jogja itu ada 3, Pak Pairan, Pak Yuga, sama Pak Kamidi. Cerita sih ketika di garasi ya seperti itu, ya menjaga hubungan pertemanan dengan kru-kru lainnya yang beda lain juga harus dengan baik, jangan sampai ada perselisihan. Dan satu, ketika untuk di jalan, ketika kita sedang jalan ngeland ya, terutama untuk awal saya dulu itu sangat sulit lah, tidak ada basic itu untuk hafal jalan dari Jogja ke Purwokerto sampai Aji Barang. Itu kalau nggak tahu ya saya sendiri tanya sama driver, misalnya ini nggak tahu daerah Buntu ini mana, ini daerah mana Pak, ini ada penumpang turun sini, itu nggak tahu dulu ya. Semua dilewati lah, saya belajar terus menerus, belajar jangan malu bertanya. Suka dukanya di saya ya di efisiensi itu, ketika jalan itu ya banyak dari yang kita nggak kenal, teman dari PO sebelah, PO mana itu, kita saling di terminal, di mana di jalan kita itu bisa saling kenal. Dari situlah kita banyak teman, di agen-agen juga, satu garasi lah, terutama itu keluarga kalau di garasi. Dukanya ya kalau duka itu pas kita mengalami trouble di jalan, apa kendala, ada apa ini gini. Kalau masalah penumpang itu, penumpang ada juga yang riwil, ada ini, tapi itulah it's okay lah, itu namanya sebagian pekerjaan lah. Kadang-kadang menyenangkan, melelahkan, juga buat pusing. Agen semua berkesan, asal kita berhubungan dengan baik sama agen kan, kita juga dikasih penumpang sama agen. Dari keberangkatan terminal Limbangan, agen semua banyak ada itu. Terus jalan ke Ambar Ketawang, terus agennya di jalan-jalan sekitar dari Wates, Purworejo, Kebumen, terminal Purworejo, Kebumen, masuk ke rest area, teman-teman di rest area, terus ke arah barat lagi sampai Mentok. Ya berhubungan baik ya balik sama teman, sama penumpang ya is kondisional. Kalau semua penumpang itu kadang ada yang tahu keadaan kita ini. Dengan unit E391 cuma 1 tahun lebih lah saya jalan Jogja Aji Barang itu. Terus dari perusahaan juga ada pergantian land. Dulu itu Aji Barang itu cuma beberapa unit, terus pindahlah saya ke Bobotsari, rutenya dulu Jogja, Purwokerto, Purbalingga ke Bobotsari. Naik Bobotsari itu kok kesannya jauh sekali kan, dulu cuma Jogja Aji Barang dan cuma Jogja sampai Purwokerto. Begitu kita sampai Bobotsari itu ya kesannya lebih jauh, dan jamnya pun terpaut lebih lama dulu, lama-kelamaan. Terus udah kebiasaan, ya udahlah, dari perusahaan kita nggak bisa apa lagi, kita Jogja Bobotsari. Di Bobotsari itu pakai bus. Dulu saya kan dulu dapat batangan yang 391 pas Jogja Aji Barang itu. Terus ada land Bobotsari, unitnya itu diambil ke Kebumen untuk di jam di berangkatan Bobotsari. Nah, sedangkan saya dulu itu ya dari manajemen begini loh, kalau kamu ikut unitnya, kamu ya ke Bobotsari, ke pool unit tersebut. Kalau enggak, kamu di Jogja. Kalau di Jogja ya kamu nyarep dulu, karena jamnya kan otomatis berkurang, belum diatur lagi. Awalnya begitu, saya nyarep ke sana ke sini
Itu gak lama, kebetulan ada teman yang resign dan saya suruh mengganti unit tersebut di unit E395 dulu. Awal E395 itu yang oranye biru, unitnya single glass, MHD juga, Hino RK. Lama-kelamaan ada peremajaan, digantilah unit, yaitu dapat Jetbus 5 Hino RM 280 berlambung E441. Awal-awal drivernya campur saya bersama, ya nyerep dulu sama almarhum Pak Singgi, almarhum Pak Basuki juga pernah, almarhum Pak Udi juga pernah. Terus yang terakhir itu saya dipasangkan sama Pak Diono, sampai saya resign itu masih tetap sama Pak Diono. Semuanya enak. Kalau driver itu tergantung kita beradaptasi bagaimana. Kalau ya ini nggak usah pilih-pilih itu driver yang ini yang itu, jalani aja. Kalau tahulah sisi nanti ketemu kan jadi enak. Misalnya driver ini banyak ini jangan dengerin, kan kita yang menjalani sehari-hari ya, turuti itu yang paling berkesan itu saya sama almarhum Pak Singgih dulu itu suka dukanya lah banyak. Saya almarhum ya, kita aja berdoa semoga almarhumah ditempatkan di sisi terbaik ya. Untuk 3 driver yang sudah almarhum, misalnya Pak Singgih, almarhum Pak Basuki, almarhum Pak Udi juga yang belum lama ini, ya semoga ditempatkan di sisi terbaik. Lanjut lagi, pengalaman apa ya, pengalaman di jalan ya belum banyak lah, masih tahap belajar terus menerus. Kalau apa sih, mengetahui banyak hal belum banyak juga, tapi ada sesuatu yang paling berkesan itu saya di terminal Bogotsari itu ketemu anak-anak Bogotsari. Kan saya jam sore dari terminal itu jam 5, dan ketika jam 5 itu sebelum keberangkatan itu kan anak-anak pada nyamperin, pada main, lihat-lihat bus ya, namanya juga mania bus ya. Saya sebut aja Mas Putra, Mas Detra, sama Mas Fajri, Mas siapa itu, wah senang sekali main. Paling pas mereka ada waktu main ke garasi, main ke terminal gitu, ngobrol bincang-bincang gitu. Ya, saya terima kasih sudah disupport sama anak-anak Bogotsari dulu, sampai saya resign pun sekarang masih berkomunikasi baik. Terima kasih. Ya mungkin itu saja pengalaman saya di awal saya yang nggak tahu apa-apa di dunia perbusan, sampai masuk ke sebuah PO terbesar lah, saya kira terbesar di Jawa Tengah, di kota Kebumen, PO efisiensi. Terus dapat unit, perawatan unit yang dari pengalaman di jalan itu, saya sangat berterima kasih. Kesannya ya banyak ilmu pengalaman juga, walaupun belum apa-apa, masih tahap belajar. Saya terima kasih kepada PO efisiensi sudah memberikan sebuah pengalaman berharga. Oke. Untuk terakhir, untuk penutupan video saya ini, saya sejenak untuk mengirimkan doa kepada almarhum driver yang pernah berjalan sama saya, almarhum Pak Singgi, almarhum Pak Basuki, almarhum Pak Udi. Semoga diterima di sisinya, dan intinya semoga ya diterima di sisinya lah, dilapangkan juga semuanya.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan pesan, kritik dan saran bisa langsung ke komentar. Inilah sebuah perjalanan yang tidak mudah untuk dilalui, apalagi kehidupan kerasnya di jalanan seperti apa. Terima kasih sudah menonton.